Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana ya kalau ilmu psikologi modern itu ternyata bisa nyambung sama ajaran-ajaran kuno? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah penelitian menarik yang mencoba membangun jembatan antara ilmu tentang pikiran dengan prinsip-prinsip dari Al-Quran dan hadis. Yuk kita lihat gimana sains dan keyakinan bisa saling melengkapi. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebetulnya menghubungkan ilmu tentang cara kerja pikiran kita dengan kitab suci yang usianya sudah ribuan tahun? Nah, itulah yang akan kita dalami sama-sama, gimana kedua dunia yang kelihatannya beda ini ternyata bisa bertemu dan membentuk sebuah kerangka untuk kesehatan mental kita. Oke, kita mulai dari satu sisi jembatan dulu ya, dunia psikologi. Supaya kita benar-benar paham, kita perlu mundur sedikit dan lihat dari mana sih semua ini berawal. Dan ternyata, kata psikologi itu sendiri, kalau kita bedah asalnya dari bahasa Yunani kuno loh, psyche itu artinya jiwa atau pikiran. Terus logos itu artinya ilmu. Jadi kalau digabung, ya psikologi itu pada dasarnya adalah ilmu tentang jiwa. Menarik kan? Ide ini bukan hal baru. Jauh sebelum psikologi modern ada, filsuf kayak Aristoteles itu udah sadar banget betapa kuatnya pikiran kita. Dia pernah bilang, dan ini dalam banget. Pikiran itu mempengaruhi emosi, emosi mendorong perilaku, dan perilaku itulah yang pada akhirnya nentuin jalan hidup kita. Dan gak cuma dari Yunani aja, coba kita geser ke zaman keemasan Islam. Ada cendekiawan hebat, Ibnu Sina. Ratusan tahun lalu dia udah ngomongin koneksi antara pikiran dan tubuh. Kata-katanya tuh, wah relevan banget sampai sekarang. Panik itu separuh penyakit, tenang itu separuh obatnya, dan sabar itu awal dari kesembuhan. Coba direnungin, ini kan wawasan psikologis yang luar biasa ya. Oke, sekarang kita lompat maju ke zaman yang lebih modern. Kita kenalan sama salah satu tokoh besar di dunia psikologi, Carl Jung. Nah, hasil pemikiran dia ini ngasih kita semacam peta atau kerangka kerja yang berguna banget buat ngertiin gimana sih pikiran kita itu bekerja. Jadi menurut Jung, pikiran kita itu punya 4 alat utama. Pertama, ada berpikir. Ini bagian yang logis, yang nyusun ide-ide. Kedua, ada perasaan. Nah, ini yang ngasih nilai. Ini baik, ini buruk, ini penting. Ketiga, penginderaan. Ini simpelnya cara kita nangkep informasi dari dunia luar lewat panca indera. Dan yang keempat, yang seru nih, intuisi. Tahu kan, kayak firasat atau momen aha yang muncul gitu aja. Nah, ingat ya 4 ini, karena ini bakal jadi kunci pembahasan kita selanjutnya. Oke, sisi jembatan psikologi udah kita pegang. Sekarang, yuk kita jalan ke seberang, kita lihat pilar yang satunya lagi, pilar spiritual yang jadi fokus utama penelitian ini, Al-Quran dan hadis. Nah, dalam Islam, kedua sumber ini, ya ini pusatnya. Ada sebuah hadis yang sama terkenal, yang intinya bilang kalau Al-Quran dan Sunnah, yaitu ajaran Nabi yang tercatat di hadis, itu ibarat kompas hidup. Kalau kita pegang erat-erat, kita nggak akan tersesat. Disinilah letak ide utamanya. Penelitian ini bilang, Al-Quran dan hadis itu bukan cuma soal panduan spiritual aja, tapi lebih dari itu keduanya dilihat sebagai fondasi, pilar yang bisa menopang fungsi psikologis kita, biar kita lebih sehat secara mental dan stabil. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Waktunya kita sambungin jembatannya. Gimana caranya 4 fungsi psikologis dari Jung tadi bisa nyambung langsung dengan ayat-ayat dari kitab suci? Yuk kita lihat. Sambungan yang pertama, ini soal mengelola stres dan cemas. Nah, ini dikaitkan sama fungsi berpikir dari Jung. Ingat kan? Kemampuan kita untuk secara sadar mengelola dan mengarahkan pikiran kita. Coba lihat ayat ini. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini bukan sekedar kalimat penenang loh. Ini adalah alat, tool psikologis, fungsinya untuk secara aktif mereframe atau membingkai ulang pikiran kita. Dari yang tadinya cemas, jadi fokus keyakinan kalau kita nggak sendirian. Terus, gimana prakteknya? Nah, ajaran Islam ngasih beberapa strategi yang konkret banget. Misalnya, hadapi stres dengan sabar dan doa. Terus, tanamkan di pikiran kalau setiap kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Jaga juga hubungan baik dengan orang lain, itu penting. Dan yang gak kalah penting, fokus sama apa yang bisa kita kontrol, jangan cuma khawatir doang. Sisanya, serahkan sama Allah. Oke, lanjut ke koneksi berikutnya ya. Sekarang kita ngomongin tentang memahami diri sendiri. Nah, ini nyambungnya ke fungsi perasaan dari Jung. Ingat kan? Fungsi yang tugasnya ngasih nilai, termasuk nilai pada diri kita sendiri. Coba deh, kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, sering banget kan kita ngerasa nggak berharga atau putus asa karena bikin salah, itu manusiawi banget. Tapi, coba lihat perspektif dari kitab suci.
Kita diingatkan kalau kita tuh diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini benar-benar cara yang powerful buat membangun lagi self-worth atau harga diri kita dari fondasi yang kuat, yaitu fondasi spiritual. Sambungan yang ketiga, motivasi dan produktivitas. Nah, ini nyambung sama fungsi penginderaan Jung. Maksudnya adalah gimana kita terdorong untuk bertindak di dunia nyata, belajar hal baru, dan berinteraksi. Ayat ini, ini kayak tamparan motivasi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pesannya tuh jelas banget, jangan nunggu dunia luar berubah. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ini semacam panggilan buat kita untuk proaktif dan ambil alih tanggung jawab. Terus apa aja sih bahan bakarnya? Sumbernya mengidentifikasi 3 pendorong utama. Pertama, dorongan buat terus cari ilmu. Kedua, keinginan buat jadi orang yang berguna buat orang lain. Dan yang ketiga, sebagai tujuan utamanya mencari keridhaan Tuhan. Ketiga hal ini kalau digabung, jadi bahan bakar yang luar biasa buat kita terus produktif dan bergerak. Oke, kita udah lihat potongan-potongan puzzle-nya. Ada psikologi Jung, ada ajaran dari Al-Quran dan hadis. Sekarang, gimana cara menyatukannya jadi satu gambaran utuh? Yuk kita lihat kerangka besarnya. Nah, ini dia kerangka lengkapnya. Fungsi berpikir kita pakai buat kelola stres dengan cara membingkai ulang pikiran lewat iman. Fungsi perasaan kita pakai buat memahami nilai diri kita dan orang lain. Fungsi penginderaan jadi motor penggerak kita buat belajar dan berbuat baik. Dan yang terakhir, intuisi, fungsi keempatnya Jung, itu yang ngebimbing kita dalam bangun hubungan dan merancang masa depan. Tentunya dengan sabar dan doa. Jadi, semuanya itu saling terhubung dan bekerja bareng. Kesimpulannya apa? Penelitian ini nunjukin kalau bagi seorang Muslim, mendalami Al-Quran dan hadis itu bisa lebih dari sekedar kegiatan spiritual. Ini bisa jadi semacam katalis, pemicu untuk fungsi psikologis yang lebih efektif dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan yang lebih utuh, baik mental maupun spiritual. Dan ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Gimana kalau ternyata kebijaksanaan kuno, entah itu dari tradisi manapun, sebetulnya menyimpan kunci untuk cara pandang yang lebih sehat tentang kesehatan mental di zaman modern ini? Coba deh pikirin.